Halo Jebret Tim, apa kabar semuanya? Yang mantengin Liga 1 BRI kemarin mana suaranya? Wow. Bagus lu ekspresif. Kan sudah ada suaranya kan. Kalau di studio di mute kan. Oh iya benar. Ini nih gimana nih tim-tim favorit kalian? Apa menang, seri atau harus ngulang kembali nih? Nah, Depdagri hari ini hadir sehari lebih awal di hari Senin dan kedepannya Depdagri akan hadir setiap hari Senin karena hasil dari pertandingan biar lebih fresh untuk diulak-alik dan dikomentarin juga pastinya. Dan saat ini saya sudah bersama dengan para pundit-pundit kita dan langsung saja kita sapa. Mas Yuke. Halo Kara. Mas Vino apa kabar? Dan ada Bang Valen juga. Hai Kara. Kara itu kalau bahasa Indonesia kan Itali. Artinya sayang. Bukan Apa santan. artinya? Sayang. Saya. Oh, Oke. bahasa apa itu? Itali. Itali. Kenapa mesti lu ungkap di awal? Karena gue ingat satu momen gitu. Apa tuh? Ya nggak bisa diceritain, pokoknya itulah artinya. Gua kira santan. Atau lu baru mulai 5 menit udah ada rasa sayang? Gawat. Gimana nih kabarnya, sehat semua? Sehat. Udah alhamdulillah. vaksin? Udah vaksin? Udah. Yang kedua Udah malah. vaksin yang Negatif kedua. terus Oh, gua. negatif. Kalau Cocok. kalau Vaksin negatif terus. vaksin. Itu PCR. Oh iya. Udah vaksin Ya, kemarin pertanyaannya. dia ngomong, otak gue tiap di hari stadion. siaran, dia kan di PCR terus. Nah, itu Enggak, kalau enggak vaksin yang kedua nanti kayak nasibnya Persebaya lagi. Oh Tapi iya. nanti kita bahas itu ya, nanti kita bahas itu. Iya. Banyak yang nggak bisa main Banyak yang gara-gara akan itu. kita bahas nih. Nah, ini apa namanya di puncak klasemen saat ini Borneo FC, FC. ada di puncak klasemen. Nah, ini bisa kita lihat nih. Ini ada Borneo FC, terus ada Itu Persita Persela sih. Persita, Persita. ya. Ada Ya, Persita, yang kemudian ada Persipura Bayangkara yang FC, kemarin Bayangkara. PSIS, Bali United. Sementara PSM ini ada, ini PSM ada di rang berapa tuh? Dia PSM masuk belum. deretan yang imbang-imbang dah pokoknya tuh si PSM tuh. Kemudian ada Persib Persija juga juga imbang ya. di Iya, bawah. Baru Sama, match PSS. game week pertama juga kan. Persija ada di posisi 11 ya kalau nggak salah ya. Baru pertandingan pertama sih Iya, kan, belum- jadi belum. nggak ini sih. Ya, no wonder ya. Aneh banget ini ditaruh lama-lama begini sama tim produksi. Orang jelas-jelas baru pekan pertama. Ya ini kan kalau kita lihat nih dari hasil pertandingan pertama ini ada 6 tim yang menang dengan Iya. cukup memuaskan dengan 3 poin ya. Ya. Nah, Borneo FC yang ada di puncak klasemen ini menjadi bisa dapat 3 poin dan 6 poin dengan disusul dengan tim-tim lainnya nih. Nah, kalau kita lihat ini di apa namanya di laga-laga kemarin dari 6 plus 3 ini kira-kira siapa yang benar-benar tim yang paling siap tapi nih, baik dari taktikal dari lihat semua skor kan- maupun dari kekompakan tim. Iya lah, Mas, dia lihat semua skor Mas Vino dulu gua mungkin. dia lihat semua skor kan yang skor mencoloknya cuma Borneo doang kan. Persebaya sisanya kan tipis-tipis imbang gitu. Termasuk Persib juga kayaknya main juga nggak, gue lihat kayak Persib main juga nggak terlalu wow juga dengan squad begitu. Karena Baritonya sih yang compact bertahannya, gue lihat si duet si Azamat sama si Dandi. Dan gol Mark Lok juga kan kayak scrimmage gitu kan, si Riandinya nggak bisa lihat bola dengan baik. Dan sisanya gue lihat emang Borneo sih paling oke dengan skor yang paling besar Ya, itu. artinya ini laga pertama, jadi kita memang nggak bisa menjudge bahwa tim ini siap atau belum, karena sejujurnya semua belum siap. Oke. Termasuk perangkat wasit. Iya, lu Udah, wasit tahan belum dulu nanti siap. kita bahas untuk masuk ke pertandingannya nih. Kalau Bang Valen gimana nih pendapatnya nih? Gua dari pandangan tadi, lu selesai dulu yuk. Tadi Makanya aku nggak selesai. Gak usah terlalu dalam gitu Iya, ulasnya. jadi ringkas saja. hasil yang normal, hasil yang wajar karena ini laga pertama. Setiap laga pertama itu selalu sulit buat siapapun ya. Jadi itu skor itu menggambarkan betapa sangat sangat balance ya tim-tim yang sekarang bertanding itu, dan ada juga faktor keberuntungan mereka bisa menang. Ya. Karena masing-masing juga nggak ada yang kuat 90 menit mainnya, itu harus Benar, diakui. benar. Banyak yang keren, banyak yang capek. Kita kan mungkin akan bisa lihat, bisa nilai sejauh apa kekompakan, teknik, aspek dan segala macamnya. Nanti kalau udah masuk ke 3, ke 4 udah mulai mereka warming up. Sekarang kan kayak warming up Baru nih pertama semuanya. gitu kan, Masih baru- manasin Tapi mesin, yang- kencengin baut gitu kan. Yang impress menurut gue tuh Persela loh mas. Itu main seadanya, cadangan cuma 5 itu kan. Asingnya terbatas. Tapi dia masih bisa bikin sulit si PSIS sampai akhirnya dia harus gol di injury time kan. Nah, Arema Persela- gimana? Arema
ya dia main imbang sama PSM, justru PSM sih yang main bagus, strikernya rada kurs lah itu Arema. Soalnya Tapi emang oke sih kalau Arema dengan 10 orang sejak menit-menit 10 awal. orang ya, tapi kan PSM cuma 2 asing doang, Mas. Maksudnya gue lihat tuh kayak squad PSM juga bisa ngimbangin squad Arema yang lebih wow lah, Bukan Mas. enggak, maksud gue mereka harus main 10 orang dari sejak menit-menit awal, Iya. menit ketiga itu mereka bisa dapat poin bagus lawan PSM. Iya, emang lo apa sih? Emang lo mengglorifikasi pemain asing banget? Apa sih itu glorifikasi? Kayaknya lu terlalu mengagung-agungkan pemain asing. Emang kalau pemain asing ada 2 terus dia bisa menang apa? Urusannya yang penting begitu 11 lawan 10 kan yang diapresiasi pasti yang 10. Iya, karena dia bisa nimbang extra bukan masalah. effort. Dan pemain asingnya masih ada William Ploin. Ya William Blunt tapi kan cuma Angko 2, Johnson- Bang. Angko Lah, Johnson bagus emang kalau banget. bukan pemain asing kenapa? Ya nggak bisa ngimbangin juga ekspektasi skill pemain asing kan. jadi maksud lu pemain asing jauh sama pemain Indonesia? Iya jelas kalau yang menurut mana gua. siapa? Beberapa yang udah senior Siapa beberapa disebut dulu? Gue lihat banyak pemain asing biasa-biasa aja. Dan buktinya 3 gelar pemain liga terbaik ya pemain asing semua. Lah, nggak ada pemain Liga Indonesia. Sekarang kalau lu bicara yang PSM sama si Arema, emang menurut lu siapa dari PSM pemain asingnya yang harusnya ada di situ tapi nggak ada kemarin tapi bisa ngimbangin Iya. siapa? Justru itu karena PSM belum ngambil 2 pemain lagi. Iya, Dan artinya menurut maksud gue gua- appreciate juga PSM dengan hanya 2 pemain asing di tengah skuad yang minimalis, Bang, bisa ngimbangin Arema yang. Tapi Arema 10. Tapi Arema pemainnya bagus. Jadi maksud lu 10 pemain itu bisa dianggap lu nggak bisa menganggap apresiasi karena hanya dengan adanya 2 pemain asing di Iya. PSM. Tapi kan kalau 10 lawan 11 gak terlalu ketara lah, Bang, kalau gue. Ya nggak, ya kalau gitu ya dari awal main aja 11 lawan 10. Kalau alasan lu ditambah lagi begitu, asingnya Nanti kita bahas Bang. Lengkap. Iya, enggak, kalau itu nih, gua seru nggak nih. masuk logika gua. Nggak mesti pemain asing itu harus bisa kemudian sangat jauh dari pemain Indonesia. PSM aja baru mulai menyelesaikan gajinya, no. Gimana Iya. mau ngambil pemain asing dengan bayaran yang kalau emang bagus bayarannya lebih mahal, no? Betul. Iya, tapi gue mengapresiasi PSM tuh walaupun cuma 2 terus skuadnya lokalnya juga Enggak, lu gue rasa mungkin lu nggak mengapresiasi Arema karena mungkin lu emang ada masalah sama Gilang kali. Enggak, Bang. Oh, Oke, enggak. udah kita Lu ada tinggalin dulu, masalah tinggalin sama dulu Gilang. Arema Deket sama banget kok PSM. Arema. Kita bahas dulu Udah. nih. J99 hormat. Baru bikin gedung situ, Bang, dekat. Kita bahas dulu nih Bisa ini Borneo ngejorok FC ini nih. ya, Kita bahas dulu Borneo FC. Tinggalin Oke. dulu bentar. Oh, bentar. Borneo. Borneo FC ini kan cuman Borneo nih yang pesta gol nih. Cuman Borneo FC ini yang pesta gol nih. Kalau kita ngeliat ini mungkin dari teknik dari Mario Gomez Gomez ya. gitu. Iya. Oh. Kalau Gimana gue pendapat bilang kalian? terlepas dari Kan Persebayanya anak muda kan? Iya, terlepas dari Borneo tampil dengan pemain asing yang full dengan Persebaya yang tanpa pemain asing. Persebaya tanpa pemain Tapi asing. memang Borneo punya kualitas. Tuh Mas Yuka bilang asing gak diserang. Bukan. Beda argumentasinya. Ntar kita tebelin kita keroyokan aja nih kalian. Iya, makanya beda argumentasinya. Ya tadi gua katakan gitu karena memang skema yang dibangun ataupun juga direncanakan oleh Gomez ini sangat berjalan baik ya. Tadi gua katakan terlepas dari bahwa Borneo dengan 4 pemain asingnya dan Persebaya tanpa pemain asing. Kemudian di sisi lain, gue lihat Persebaya ini masih dalam proses penyesuaian. Di samping kemarin itu banyak pemain yang cedera kan. Banyak pemain, ada 6 apa 7 pemain yang nggak ready termasuk Iya. pemain asingnya. Pemain asingnya. Yang terganjal aturan Vaksinasi. Sehingga mereka tidak tampil optimal. Betul. Tapi bahwa mereka bisa fight ya sampai menit-menit akhir dengan kondisi seperti tadi, dengan perimbangan yang seperti tadi, itu menurut gua luar biasa. Oke. Apalagi mereka bisa bikin curi gol di menit akhir ya. Itu Secara sih. Kalau Mas persiapan, Vino nih, gimana? secara Tadi kan habis persiapan- ngobrol-ngobrol tuh. Iya, secara persiapan Borneo ini ya pas pandemi kemarin di Samarinda sebenarnya dia tuh latihan gitu kan. Dia tuh latihan squad gak banyak berubah, tapi yang gue mau highlight tuh si Bustos ini nih, dia main gila bagus banget nih, kayak menjanjikan lah setahun ke depan dari satu pertandingan kemarin ya. 2 assist si Jonathan Bustos, pemain yang dibawa oleh Mario Gomez, dan ya gue rasa Mario Gomez juga punya keahlian bisa lihat potensi pemain asing yang bisa ngecun sama skuadnya dari zaman di Persib. Dia bawa Jonathan Baumann, sekarang bawa Jonathan Bustos. Dan itu yang beberapa episode lalu gue pernah bilang ya, Borneo bisa jadi salah satu kandidat juara. Cuman tadi gue teleponan sama Gomez, dia main bagus sih Bang ya, si Apa Mario Borneo, Gomez apa Selena Gomez? pelatihnya. Enggak loh. Gue Borneo main bagus kemarin, terus dia ngeluh. Katanya LIB nggak fasilitasin lapangan latihan dan dia kesulitan cari lapangan latihan sampai sekarang. Jadi, itu Bang hal lain. Valen gimana? Gua sih pendapatnya? melihat bahwa yang gua ngambil dari luar mereka berdua bahwa ternyata aturan prokes itu berarti ketat. Ya. Sampai Ya. akhirnya yang belum vaksin Yang full kedua ya. ternyata secara administratif sudah diselesaikan sebelumnya.
Iya. Sehingga ketika Coach Aji banyak yang mengatakan kok berani banget masang pemain muda. Iya, Ternyata kan bukan itu problemnya. Iya. Ternyata ada proses verifikasi yang justru lebih baik daripada pertandingan Argentina lawan Brazil. Oh, yang ribut itu ya? Ya, Yang mereka kejar-kejar udah ya? kick Iya, off, iya. kemudian Kejar-kejar pemainnya. Kemudian didatangkan. dari health dari divisi dari Kesehatan. kebagian kesehatannya Brazil datang kan. Oh. Ternyata mereka belum menjalani karantina 15 hari karena dari Inggris. Artinya kita harus mengapresiasi ini dan ini bisa menjadi sebuah catatan bahwa ternyata sekarang paling tidak di 2 pekan ini tidak sekedar basa-basi Iya, berarti dilaksanakan membuat lah. prokes itu Iya, iya. gitu, di luar dari ada yang mengkritik bola ngapain disemprot Iya, iya. segala macam. Saya pikir itu lebih ke gestur karena ditayangkan secara visual. Tapi yang tidak kelihatan secara visual pun kan akhirnya terbukti Iya, iya. bahwa ternyata nggak bisa main ya udah. Iya. Dan tidak ada kontroversi habis itu dari sisi Persebaya mengatakan misalnya dirugikan karena ini. Iya, iya, iya. Akhirnya ditambah, jujur kalau yang itu gue nggak nonton. Ditambah seperti teman-teman tadi bilang Borneo juga mainnya bagus, ya sudahlah, dapat momennya kan, Iya, gitu iya. loh, dapat momennya sehingga Borneo bisa menang. Tetapi sekali lagi gue sih mengapresiasi, oh berarti beneran Iya, berjalan ya. jalan nih verifikasi vaksinnya, Ada, bener. ada gitu loh. Tapi Jadi Persebaya gimana tuh nanti sampai nasibnya tapi nih? Persebaya tuh sampai 4-4 belum vaksin kedua gitu kan. Dan itu banyak dikritik. 44. Enggak 4 asingnya. Asingnya. Itu yang dikritik tuh Nggak, kok kalau itu mungkin karena ada keterangan, lu yang cerita ya, itu siapa? Kayak kalau di luar kan permasalahannya persepsi vaksinnya ini loh. Iya, iya di si Fanny Joffrey sebutkan. Castillon tuh sebenarnya waktu di Belanda dia udah suntik Johnson Johnson dan Johnson Oke, itu Johnson satu itu kan kali. dosisnya 1 kan. Tapi di sini yang gue dengar dari orang Harus dalamnya 2 Persib kali. harus 2 kali dan dia bingung itu. Jadi Johnson Johnson emang cuma 1 gitu kan. Iya, iya, iya. Itu. Nah ya itu artinya memang harus ada solusinya. Semoga. Ya, tapi at least sebelum ada aturan lain selain 2 kali, ya udah lu nggak bisa main dulu. Emang Iya, itu. iya, Dan iya. gue sih apresiasi kalau kayak gitu. Slow sih Persib Nah, tadi kehilangan gua Joffrey juga. mau kembali masuk ke perihal Pertandingannya. ke perihal pertandingan tadi Vina sempat bahas bahwa memang beberapa pemain dari Borneo bermain sangat bagus main asing ya, termasuk tadi bilang Bustos ya. Busos. Tapi gua harus challenge ya. Ini kan lawannya Persebaya yang tanpa pemain asing ya. Kita harus akui bahwa pemain asing itu punya peran yang sangat vital, kontribusi yang besar untuk Ekspektasinya juga membuat tinggi. perbedaan dalam pertandingan. Karena 4 bro, 4 pemain asing tanpa tim yang dengan pemain asing. Jadi sangat kelihatan sekali. Kalau dia bisa menari-nari, bisa dominan, ya karena nggak apple to apple lawannya. Tapi nanti kita mungkin akan bisa lihat kalau dia ketemu Borneo ketemu Persib misalnya, Bali. ketemu Bali gitu ya, atau ketemu Persija misalnya. Baru kita bisa lihat apakah memang kompetensi tim ini Borneo ini dengan pemain asing yang utuh, ketemu pemain asing lawannya juga yang utuh, seperti apa tuh konstelasinya gitu loh. Itu baru kita bisa lihat. Gitu, Oke. menurut gue sih. Kita lihat ini balik lagi ke Arema FC nih. Dengan persiapannya yang cukup bertahap banget gitu ya. Tapi mampu menahan imbang PSM, ini pendapat kalian gimana nih? Nah, Kalau gue lihat itu walaupun apes di awal apes PSM-nya karena dia tiang 3 kali. Si Gitu. Prime Karena Jason. aturan nggak tertulis cuma 2 bro. Dua kalau mentok tiang berarti Udah. Kemungkinan bisa. Ini 3 kali nih. Ini 3 kali. Jadi pada saat Nah, 3 ini kali Kalau kita lihat lihat. aturan tidak tertulis itu. udah pasti tiga kali, wah udah itu udah bukan psikis, sudah ya udahlah, udah susah banget pasti bakal golin lagi. Kita harusnya gawain gerak-gerakin. Iya, jadi di luar daripada ya Arema bagus, solid dalam bertahan, katanya kipernya juga bagus Si tuh yang Edelson. bule ya. Iya, emang Pemain golnya mana tuh? pemain Brasil. Pemain Brasil, tapi ya itu tiang itu memang kan si Persib 2 kali. Iya. Klopp Tapi sama akhirnya Beckham. golin Iya, UK. iya, Jadi betul, sekarang 2 kali udah dipatahkan. Oh, dipatahkan. Harus Tiga, 3 kali. tiga. 3 kali tapi masih bisa menang, masih jarang. 2 kali tiang masih menang, udah ada. kalau ngomongin kiper-kiper ini kan Bener, kipernya tuh memang bagus banget dua-duanya. Gue liat Dua-duanya Edelson, kan bagus, si Persib juga Hilmansyah bagus. juga. Hilmansyah sempat main one sama bagus. si Gondrong itu ya. Si Predator Fortes, si Fortes itu. Dan si Arema juga kan selama 10 orang kan mainnya lebih ke kantor, Cuman karena si Hilmansyah bagus banget sih, gue liat mainnya nggak bisa antisipasi itu. Terus Edelson juga bikin back Ya. Arema juga rada tenang kan, terlepas dari babak pertama di babak kedua dia baru turunin si Dan Sergio. gua melihat kan seperkenalan gue sama Gilang kan dia emang suka kasih bonus. Mungkin pas halftime, mungkin dia bilang mungkin ke tim, pokoknya asal nggak kalah Bonus. bonus. Waktu lawan Rans saja kan langsung 200 juta. Iya, iya. Apalagi Liga 1. Mungkin 201 lu sampai nggak juta. kalah gope. Iya, iya. Wah, siapa yang nggak? Iya. Ngotot, Kalau Bos. setiap pertandingan kayak begitu, gaji kayaknya nggak perut ya. Iya. Buat tabungannya maksud gue. Iya. Gaji utuh. Side jobnya lebih tinggi. Iya, iya, iya. Jadi sama hidup sama bonus sebulan nawak-nawak. Ya nggak masalah ini kan. Bonus sih. Nah ini nih PSM sama Arema. Cuman nih si Rizky
Eka Putra ya, Iya. juga mainnya juga lumayan juga sih, dia lumayan pede. Dan Renzi juga kan, dia kan awalnya di uji coba ini kan dimainin jadi back ya waktu itu kan. Nah, akhirnya kemarin yang gue dapat info juga dari teman-teman, akhirnya dimainin di posisi aslinya di gelandang, dan ya emang posisi aslinya dia bisa lebih hidupin Arema juga gitu, si Renzi sama Gucci gitu. Sutanto Tan juga mainnya bagus banget Dan tuh. menurut gua nggak tahu lah UK juga sama Vino. Menurut gua ya, pelatih di partai pertama kayaknya nggak yang membebankan 3 poin deh. Iya. Hmm. Iya. Artinya ini yang penting udah mulai dulu. Iya, iya. Lu main dulu deh. Iya. Ya syukur lah lu menang. Kalau nggak pun baru partai pertama setelah sekian lama nggak main. Kalau menurut gua. Betul. Jadi easy aja ya. Aji juga kalah, Iya. ya tenang aja Iya. gitu kan. Aji Menurut benar gua. sih itu. Oke. Kita ngeliat nih, kalau kita lihat dari tim-tim yang unggulan nih, itu kayak belum ada yang terlalu menggigit gitu, kayak Persib. Iya. Ya, Persija, juga bertabur ya. bintang seperti itu, tapi hanya bisa Bayangkara juga menangnya cuma 2-1. 2-1. Ya. Itu pun penalti satu lagi ya, Bayangkara Ezekiel. masih yang minggu lalu. Minggu kan? lalu, Iya. masuknya Masih game week bagian dari 1. match day pertama ya. terus Arema yang terus dapat kartu merah baru di awal-awal di menit ketiga, itu kayak banyak hal kayak Ya kalau kartu kalau merah ya. menurut Bang Valen Oh nih, iya tuh kartu merah kalau tuh gua sih- menarik gua diskusikan tuh. Itu Si sebenarnya Jayus. Maksudnya- langsung direct atau Maksudnya keputusannya. Iya. Kalau gua secara keputusannya mungkin kalian bisa analisa lah. Gua nggak lihat kejadiannya. Tapi begitu gua denger Jayus, nih, kemungkinan Oh, oh iya. iya. Kita lihat udah. karena dia pemotong Kita rumput. lihat nih. Karena dia pemotong rumput Itu kena gitu. lutut banget kan. Karena dia emang tipikal pemotong rumput. Jadi gua belum lihat videonya. Jadi gua nggak Ini bisa baru di mengatakan menit- ya menit itu ketiga langsung ya, atau kalau tidak. nggak Tapi tipikal Jayus memang tipikal yang ngotot. Iya. Nah Bukan kadang-kadang yang keras ya. peran itu juga dulu pernah dimainkan sama Hanif. Iya, Ya, jadi memang harus ada yang berperan seperti itu dan Ada yang jadi pekerja kotor ya, lah istilahnya. Cuci piring, cuci piring. apeknya menit awal Iya. gitu loh, dan mungkin tertangkap oleh mata Wasit. wasit. Wasit kan sekarang juga performa sangat dinilai. Iya, betul. Kalau dia nggak tegas, diomelin. apalagi udah Di banyak judging. kontroversi Iya. ke belakang Kemudian itu kan ya. Itu ini menarik Len ya. Ayo. Sorry gue agak sedikit melenceng. Gue ingat kejadian ini kartu merah yang direct red card ini kan nggak biasa ya. Wasit kita dulunya terkenal Apalagi menit teloran. awal. Apalagi menit awal. Menit awal kan biasanya kuning dulu. Ini kemarin di liganya gue nggak sebutin produknya ya. Itu kan usia muda Len. Itu juga sama wasit tuh. Tegas. Partai final bro, itu pasti tegang kan. Ini yang bertanding timnya gengsi lagi, sama-sama penguasa SSB Ibu Kota nih dua nih. Satu di selatan, satu di timur. Terus menit ke menjelang babak pertama berakhir, persis kayak gini Len. Jadi dia masang kaki begini, langsung merah. Wah, protes sejadi-jadinya lah. Itu kan partai bergengsi kan ya. Begitu, oke kita nggak bisa judge sekarang karena kita mesti lihat. Cuman keputusan wasit harus kita hargai. Ini memang tepat buat wasit. Justru sejak dini mempraktekkan rule of the game-nya. Sejak usia pemain-pemain muda, biar mereka juga nanti dewasanya terbiasa dengan rule of the game itu. Setuju. Pas di replay, ternyata emang attention-nya gitu Len. Dia sisain kaki dengan sol terbuka. Supaya ditang. Betul. Baru gue dapat gua lah itu. baru gue Berarti dapat itu terus gue membayar dong ya? dapat insight. Iya, gue dapat insight. Nanti coba bisa diartikan sendiri ya dengan penjelasan ini. Gue dapat insight dari komite wasitnya. Jadi kalau pelanggaran dari bawah ke lutut atau di bawah lutut itu wasit kartu kuning. Tulang kering. Oh, kartu kuning. Tapi kalau dari lutut ke atas, itu udah Oh, dia attention. naruh gini, Kek? Iya, naruh gini. Kemarin Langsung Jayus merah. gimana Iya, posisinya? Ini dia sini. Oh, ke atas. Ini dari lutut ke atas. Jadi Tapi dia masih gini gak? Gak, gue gak lihat soalnya. Tapi kan kadang-kadang pemain kita pokoknya Itu waktu das yang gue lihat di samping pas das wasit langsung Ada kasih dia klip kartu fotonya ya? merah. Itu dia langsung dirubungin gitu dan gue nggak kelihatan. Tapi sih nggak harus selalu aturannya dari lutut ke atas atau lutut ke Ya, bawah itu nggak ya. tergantung Tapi lihat objektivitas dari wasit bagaimana lagi. dia attentionalnya gitu. Kalau soalnya terbuka walaupun Ya, itu di ya, bawah ya. lutut berbahaya kartu merah Oke, juga. Mas Vino, gimana tanggapannya nih? Ini layak nggak atau gimana? Itu bolanya udah. Ya Gua iya liat lah, replaynya, itu makanya itu kita itu merah sih wasitnya lagi benar tuh pas lagi benar satu merah, cuman kan sisa-sisanya kan kayak ada yang dalam kotak penalti yang gue lihat itu kayak gue lupa Angko apa siapa yang emang itu depan mata gue kakinya kena pelanggaran dalam kotak itu lewat gitu kan, tapi kalau untuk case yang tadi langsung kasih merah ya emang lagi tepat aja keputusannya, cuman ya Tinggal memang abis itu adalah konsistensi nggak, konsisten nggak, betul, kan? betul. Karena kalau wasit yang galak dari menit awal udah galak, sampai akhir pun dia galak, gitu. Jadi orang akhirnya, oh emang berarti pemain juga, oh jangan nih, dia memang dikit-dikit kartu, kalau Iya, itu iya. merah. Iya. Tapi ada juga yang Toleran kalau ya. dia merasa dia salah keputusannya, kemudian abis itu ada yang akhirnya berkebalikan ke lawan, ada juga. Inilah yang gue bilang. Dia tetap manusia kan, men. Dia Ya. tahu tekanan apa yang akan dihadapi. Lu bayangin nggak pada saat lu memimpin, lu meniup fluid.
kemudian lu sendiri berpikir, gue tadi bener nggak ya? Di otak sambil mimpin itu kan, nanti gue di gampang netizen Iya, gimana, iya. di komisi wasit gue gimana, teror sosmed gimana. Dia kan tetap manusia yang akhirnya saat memimpin ada di kepalanya kan. Iya. Dan mereka udah lama nggak ngewasitin. Seperti kabarkan 1,6 mereka tahun. nggak dibayar. Nggak dibayar. Jadi kita harus maklumin dulu lah menurut gue. Kalau emang yang nggak tertangkap basah atau nggak ada bukti bahwa misalnya itu karena mau menguntungkan tim lawan. Iya. Karena memang murni kesalahan keputusan dia sendiri, kita harus maklumi. Iya bang, 1,6 tahun dia nggak ngewasit dan profesi mereka kan nggak kayak di Inggris yang profesi wasit 100%, mereka kan masih kerja di mana, kerja di mana gitu semi, terus setahun ya mereka ngapa-ngapain gitu. Ya, tapi tadi seperti gue bilang Len di saat off air ada juga Ada unsur lain. unsur lain, hal-hal Ya. prinsip Yang basic. elementer yang basic yang mestinya wasit nggak perlu lagi Ya. harus ragu ataupun ada apa Pikiran. justifikasi boleh nih pertama. Nah, jadi ini kesimpulannya gimana nih? Sebentar lu. Enggak dulu. Bagus. Iya. Kenapa? Seperti misalnya ada pemain dari second line yang ngambil bola, yang sebenarnya bola itu kalau diambil sama pemain yang paling depan itu offside, tapi yang ngambil pemain second line, itu wasit seperti linesman terutama Bingung. nggak lagi maksudnya nggak mau ambil risiko, dia main angkat aja. Angkat aja. Kalau Harusnya badminton gini ya, Dia tunggu tutup dulu mata. terakhir ini yang terima bola siapa nih? Yang posisinya offside atau yang dari belakang? Tapi sekarang dia kalau yang posisinya offset sama yang dari belakang, tapi dia ikut bergerak mengganggu, tetap offset nggak? Yuk. Kalau bergerak mendekati bola Pertanyaan itu, gue. iya, karena kan ada gestur yang mendekat. Ini Iya. justru pemain yang di offset posisi offset ini, dia menjauhin karena dia tahu nih ada yang masuk. Dan wasit itu persis di garis itu gitu. Itu yang nggak boleh terjadi sebetulnya karena itu hal yang sangat prinsip. menurut Oke, gue. kesimpulannya gimana nih? Sangat- Ini berarti wasitnya udah bener dong? Gue sih maklumin aja kalau masih ada kesalahan di game week 1 ya, mungkin sampai Tapi game. gue kalau yang sejajar kayak UK tadi malah menurut gue itu yang gue pikir bisa dimaklumi juga karena di luar pun itulah yang kenapa dipakai VAR kan. Kalau menurut gue, karena kan kemudian pembenaran di medianya kan yang dibikin garis tuh. Ternyata dia di sini. Garis Selama imajiner itu. pembenarannya itu dilihat dari garis, menurut gue itu sesuatu yang gue bilang memang kita harus punya sarana lain untuk bisa membuat itu jadi benar karena Yang gue maksud tadi kalian itu 2-3 langkah bro, jadi sangat kentara Oh, gitu. si ininya. Sama kayak kejadian sebelumnya Liga bukan 1 si pemain yang lu maksudnya Iya. kan sejajar. Yang lu maksud si yang satunya lagi yang kan. second line yang muncul. Ya. Nah, jadi bola itu ditaruh di depan. Jadi yang ada yang posisi offset sama ada pemain yang dari belakang untuk ngejar. Yang posisi offset ini justru dia emang ada gestur Mau tarik ke sini. mau ngambil tapi dia tahu ada temen yang mau datang Ya, dari belakang itu dia bola menjauh. bola tektok kan itu Iya. bagus kan waktu itu. Kayak gitu. Ya. Kan Tipis. waktu itu kan pernah kejadian yang offset 3 km itu loh. Isu PSS Sleman dulu PSS Sleman. Yang jauh. Yang 2-3 langkah angkat aja. Oke, jangan terlalu jauh-jauh ke sana. Ini dulu nih gimana nih? Jadi menurut kalian nih gimana nih? Ya Wasitnya udah bener, berarti udah it's udah bener okay dong. gitu kalau misalnya bukan kesalahan yang fatal, bukan yang unsur manusiawi, kita Iya. bisa maklumi ya karena masih game pertama. Oke. Gue maklumin, yang penting liga jalan dulu gitu. Karena wasit 1,6 juga butuh 1,6 tahun istirahat juga butuh feelingnya balik lagi, touchingnya selain pemain gitu maksud gue gitu. Ya dan jangan juga akhirnya nggak ada pemberitaan lain. Akhirnya keputusan itu yang selalu dicari untuk dikritisi dan dilempar ke Publik masyarakat untuk gitu loh. dijadiin polemik gitu ya. Kenapa kalau secara objektif kenapa nggak saat lu membuat 3 keputusan yang salah, lu bisa kasih nggak perbandingan dengan Keputusan yang benar. sisa keputusan yang benar? Ah, Kalau ternyata 50-50, ya ya udah gitu. lu ajukan deh tuh. Berarti ini orang kacau. Tapi kalau 3 dari let's say 50 keputusan lain, 47-nya oke. Lu cukup fair nggak untuk tidak membuat Iya. grafis yang 47 keputusan yang benar? Iya, iya, betul, Oke, betul, itu betul. simpulannya. perlu- Apa si akun-akun ini nggak bisa bayar editornya untuk membuat yang 47 sehingga dia hanya niatin bikin garis-garis itu untuk 2 keputusan yang salah kan? Itu kadang nggak adil di situ menurut gua. Iya, iya. Gua nggak ada kenal apapun dengan wasit, tapi untuk week 1 banyaknya Iya. itu menurut gua terlalu berlebihan juga akun-akun ini. Iya, iya. Kan yang menariknya juga kan referee assessment itu dilakuin sebelum liga kan biasanya iya. kan. Karena liganya ini ngedadak juga, referee assessment-nya dimulai setelah yang 3 laga Ya ketika game 3 itu. sampai 5 pertandingan terjadi begitu terus dan ada 1-2 wasit yang selalu begitu, itu harus kemudian dievaluasi juga oleh badan yang berwenang. Iya, Jangan iya. yang mengevaluasi itu komentator online gitu loh. Wartawan laptop. Netizen. Balik kita ke pertandingan Arema dan PSM tadi kan kalian Arema mulu karena seneng banget kemarin yang pas gue bukan siaran. Arema PSM gitu lagi. Kan Persib seru loh. Versi Bandung. seru kita tahan dulu. Jadi ini dulu nih kita ulik dulu nih lebih dalam nih. Kan kalian tadi ngomong seru nih di antara keduanya nih.
Tapi kalau ngeliat dari menit-menit di awal-awal udah nggak imbang kayak gitu, bukannya malah PSM itu kurang kurang menggigit gitu perlawanan kami lawan 10 gitu loh. Masa bisa ditahan? Ya kalau bicara itu ya kita ngomong Liverpool Chelsea lah. Chelsea akhirnya bermain 10 pemain. Iya. Tapi ketika memang gini Kara, sebuah tim sepak bola ketika sudah bersepuluh, malah dia akan fokus, dia nggak mau mikirin nyerang. Bertahan. Dia malah mikirin bertahan, sekali-sekali nyerang balik. Nah ketika bertahan itu mereka lakukan dengan sangat baik, selama dia tidak kebobolan dan dia bisa nyolong, bagi tim yang 11 malah susah. Kalau lu 11 lawan 11 ini masih mau main terbuka. Sehingga kadang tim yang 11 orang malah lebih berpikir, gue mending lawan yang 11 tapi main terbuka daripada main yang 10 parkir bus. tapi gue parkirin semua. Itu. Gue cuma mau mengatakan menyimpulkan bahwa kalau 10 lawan 11 nggak terlalu signifikan. Nggak terlalu signifikan karena kurang 1 digendong 10 yang lain itu nggak terlalu signifikan. Kecuali emang tuh pertandingannya injury time baru tuh terasa. Oke. Mungkin ini terasanya karena ini pertandingan pertama ya. Pertandingan pertama. Dan Tapi menit nggak 2, terlalu- dan iya, menit 2. Tapi ya nggak terlalu signifikan. Dan Arema golin duluan loh. Arema Iya, gol itu itu yang menarik. Jadi dari itu kantong yang teknya menarik, si makanya bilang Yudo. 10 lawan Iya, iya. Tapi Oke. itu penaltinya yang 11. dikritisi juga. Gitu. Kalau Yudo kena emang si Hilman Shah-nya itu. bukan yang itu ya, bukan. Bukan itu kalau si. Oke, Cuman lanjut, ada satu. lanjut. Ya, lanjut Oke, ya, maksudnya. kita lanjut Ini nggak ke keluar, Bang. nih yang kalian tunggu Persib. Oh. Mungkin ada grafiknya yang bisa ditayangin juga. Persib nih, kalau kita lihat ini kan bertabur bintang. Ada Mark Locke yang baru pindah, tapi cuma Mark Locke doang yang berhasil mencetak gol. Dan Golnya juga satu set golnya piece ya. satu Golnya set dianulir piece. kan dari Mohamed siapa namanya? Muhammad Rashid. Muhammad Rashid dari Palestina kalau nggak salah kan ya. Iya, Persib. Ya kalau menurut gua pendapat ini kalian gimana emang tidak sesuai ekspektasi pastinya ya. Dengan tadi kamu sempat bilang bahwa Persib bertabur bintang, bahkan ini skuad multinasional kalau gua bilang ya. Betul. Karena pemain naturalisasinya juga jumlahnya sama dengan pemain Nah, asing ini dia benerannya. nih. gitu. Line up Preskon bisa dilihat Pak nih. Jajang bilang gini maksudnya kayak ya saya apresiasi sama anak-anak saya dengan tim yang ngelawan 7 pemain asing kata Pak Iya, Jajang. jadi pemain naturalisasi Ini yang coba itu bisa 7 ya. kita lihat nih, kita sedikit Iya, yang lokal komentarin nih murni lokal kan Febri, Freds. terus Freds Butuan Sama sama Ardi Deden, Idrus. sama Deden, Bayu. Ardi Idrus juga kan? Samping-sampingnya doang Mas itu yang lokal. Iya, iya. Lokal pinggiran. M. Fikri, Ardi Idrus, Beden Natsir, terus Febri sama Freds ya. Ah. Itu yang asli 5 tuh. Jadi 5 lainnya itu pemain asing dalam tanda petik. Ada yang naturalisasi, ada yang beneran pemain asing. Bahkan di babak kedua Vizcara masuk gantiin Freds. Iya. Itu. Jadi Vizcara kalau lihat itu memang di luar ekspektasinya. Tentu ekspektasinya mereka terutama ya, karena mereka kan berharap ini pertandingan pertama mereka bisa ambil 3 poin, mengingat memflashback bagaimana performa awal mereka di musim lalu sebelum dihentikan ya. Kan 3 kali main 3 kali menang ketika itu kan. Iya. Ternyata sekarang situasinya nggak semudah itu gitu ya. Karena Baritonya juga memberikan perlawanan yang lumayan gitu ya, lumayan. menit berapa gitu gue lihat tuh ada fiksi Wander Lewis sama Robert itu saut apa berantem. Iya ribut. Apa kan satu stadion tuh kan kosong. Jadi terdengar ya. Kalau di TV kan ada suara Terus gitu dia kan. ditenangin kan, Wander Luiz. Sama si Ezra dipeluk, Sama si Ezra. gue ngomong ya F-word gitulah gue lihat, gue dengarnya, terus akhirnya ditenangin, itu keadaan masih kosong-kosong, deadlock kan akhirnya, gue nggak tahu itu kalau Klok nggak sampai golin, mungkin ke bawah sampai ruang ganti kali gue. Tapi karena gue ini kalau ini gue membawakan kan, jadi gue bisa ngomong kayak Justin, ya bahwa kalau lo hanya melihat secara klip-klip ataupun juga secara tayangan, sebenarnya yang terjadi memang adalah adu strategi dari Robert sama si Pak Jajang. Janur. Sampai menit 35 sebenarnya Persib memang mendominasi dan kelihatan banget amunisinya lebih kuat. Agresif ya. Hanya saja tidak ada yang menjadi gol. Perannya si Klok ini nyolok bola, intercept bola tuh ada 7-8 kali. Yang main lincah si Rashid tanpa diduga dia ternyata mainnya lincah. Wander Luiz malah kagok karena selalu dikasih crossing. Sementara dia tidak main 2 striker. Betul, Nah, tapi Febri sama Fritz dia lagi nggak main cut inside. Oh. Crossingnya benar. Ini video yang lagi mau gue buat YouTube gue sebenarnya. jadi dia langsung crossing. Wander Luiz kayaknya marahnya di situ. Iya, marahnya Karena dia di selalu situ. kayak begitu. Ezra kan akhirnya jadi Roaming. di belakang. Nah, dia kan agak slow kan. Iya, Dia kan iya. mainnya lebih ke teknik. Nah, Stylish ya. disitulah terjadi tiang di situ. Nah, di menit 35 somehow Rizky Pora sama Umanailo dia tahu bagaimana nyecer si Ardi Idrus sama si Bayu. Jujur aja gue kaget Ardi Idrus berapa kali dilewatin dengan mudah sama Rizky Pora. Bayu ribet sama Umanailo karena Umanailo kan ngeyel ya. Iya. Skill banget sih enggak, tapi ngeyel. Jadi orang bisa ribet. Alot ya. Ada Rakic,
sama ada Rafinya. Rafinya. Rakitsnya diem, Rafinya-nya liar. Yang masuk. Nah lu tahu sendiri sekarang Lutfi sama si yang tengahnya. Lutfi sama Bayu Pradana Bayu Pradana. udah pakem kan. Dan yang lebih ngeri sekarang Lutfi sejak main sama gue di Senayan waktu itu, Iya. gue ajarin buat lebih banyak. Sekarang ngajak berantem. Sama Ezra. Di babak kedua dia mau berantem sama Ezra, dia mau berantem sama siapa gitu. Apa kayak gitu-gitu kan. Gue bilang, loh ini habis gue tegur di lapangan, kok sekarang jadi kayak begini karakternya. Ini hasil didikan lu berarti. Hasil didikan gua. Benar ya? Ezranya Justin Belanda gitu. Lutfinya lu gitu. Itu temen gua sih soalnya kan. Nah, babak kedua UK yang terjadilah perimbangan kekuatan di babak kedua. Bahkan si Rashid kayaknya habis bensin babak kedua. Lincahnya udah nggak ada. Wander Luiz masih mentok. Ezra tetap kayak gitu. Freds diganti sama Vizcara. Vizcara nggak bisa buat Vizcara apa-apa. nggak bisa, ya. Febri diganti sama Beckham. Beckham nggak bisa buat apa-apa. Kecuali bentuk tiang itu ya. Yang bentur tiang kan. Ya, nah sisanya akhirnya itulah sepak bola. Ada satu momen yang ternyata bisa diselesaikan jadi gol, ya di situ apesnya Barito. Tapi di luar itu, Barito setelah menit 35 babak pertama sampai babak kedua, santai dia menghadapi Persib. Dan Nah, kan itu akhirnya katanya si ini kata akhirnya Denny juga Nurjaman akhirnya ini. juga si Rafinya malah diganti sama Bayu Okto. Gue juga agak nggak duga ya Rafinya diganti sama Bayu Okto. Nah, Gitu. gue melihat di situ memang nggak tahu keputus karena gini mungkin kan Rafinya skillful, Bayu Okto kan ngeyel, Iya. jadi dia bisa nyeruduk nggak taunya bikin pelanggaran Iya, duluan. itu Bayu Okto. Itu awal pelanggaran Yuki. Itu jadi golnya Ya tuh. akhirnya jadi gol dan kartu. Itu juga keras pelanggarannya. Benny Okto ya yang mantan ya, Benny Okto yang- mantan pemain Persib yang juga. striker, ya. Tapi kalau memang kata Jajan Nurjaman ini Persib cuman beruntung aja karena kan memang Ada si faktor beruntung Barito ya. kayak Lucknya mainnya ada. kurang Ada konsentrasi. faktor Ya gitu. kalau dilihat dari golnya ya sah-sah aja Coach Janur bisa bilang begitu karena di sisa setelah menit 35 babak pertama yang gue bilang Iya. tadi Barito bisa ngimbangin bahkan juga Rizky Pora punya beberapa Asli peluang itu. lah. Dan Rizky sering kali ngelewatin Ardi ya, notabene Iya. lebih muda dari dia sebenarnya kan. Makanya gue kaget loh pas lari, Rizky Pora kok bisa jauh banget sama Ardi. Mirip sama lo lihat kemarin itu si Rico. Irfan Jaya Oh, Iya, iya. ngelawan si Rezaldi. Rezaldi. Ya. Bisa jauh larinya. Kalau Itu Arthur ya gua udah lihat. kalah lah ya sama Rico. Kalau Arthur kan pasti kalah lari sama Rico. Ya kan maksud gue gitu loh. Kalau ini gila loh. Jadi balik lagi ke Persib dulu ya disitulah bagi gue kalau Coach Janur bisa bilang keberuntungan tapi bagi gue di sisi lain disitulah kematangan sebuah tim. Lu secara open play nggak bisa menang. Lu harus Ternyata manfaatin ada set piece, hal ya. lain yang bisa membuat Tapi emang gue dengar didatangkannya Klok tuh memang buat di masa-masa deadlock Persib tuh dia bermanfaat buat si masalah free kick dan satu dan di luar itu gue lihat kemarin dia layak man of the match Iya. lagi sih. Karena emang Kelokan punya kelebihan bola-bola swing ini kalau free kick kan. Swing in terus Iya, interceptnya Free kick. Yuk kemarin 10 kali motong serangan lawan terus sekali juga dia sampai kena kartu kan. Iya. Maksud gua kengototannya flamboyannya jadi satu. Iya, Jadi iya. gua bukan karena temenan tapi ini emang wajar mahal. Wajar, he's a professional gitu. Mark Klok. Mark Klok. Oke, kita komentarin lagi Persija nih. Persija Oh, ini gimana? juga nih? seru juga. Seru nih. juga. Nah, Persija. Tuh. Dia juga belum melihat Kalau- kita lihat kan dia belum ada. Iya, nanti lu bahkan bisa kita imbang iya, gitu. iya. Sama Nanti lu bisa apa namanya Valen ataupun Vino bisa tambahin tapi gua highlight sedikit aja. Oke. Laga ini pantas imbang. Laga ini Gua, pantas imbang. iya. Itu satu-satu ya? Satu-satu. Satu-satu. Karena gue lihat Sleman ini juga ini luar biasa ya ngasih perlawanannya. Terus Persijanya juga nggak seperti yang kita kenal ya. Dan dia itu kan golnya ada sedikit beruntung juga Iya, rebound. karena rebound terus tiba-tiba muncul Yan Mota. Yan Yan Mota Mota. ya. Dan Rico Simanjuntak, tadi gue bilang persoalan beruntung. Rico Simanjuntak nggak beruntung banget, itu pas Valen yang siarannya. Gawang Dia kosong. bilang, ini si Antarmen yang nggak beruntung kan. Bola udah kosong, diangkat ke atas bolanya. Terus sama juga di sisi Sleman juga gitu. Ada momen di mana Irfan. Jeffrey Kurniawan bro tinggal leher bola, Oh, masih Jeffrey. bisa nyangkut gitu. Iya, kan. Kim. Jeffrey. Sama Irfan yang Irfan. udah lari dari tengah. Iya, Udah iya, one on one. iya, betul, Dia nggak betul. bisa bikin kayak Thierry Henry. Iya, lewatin ya. Tapi emang terlepas dari itu Len, ini man of the match menurut gue Irfan Jaya sih. Irfan itu Jaya. pemain gila itu. Irfan Nggak Jaya. nggak ada pusernya, lari terus. Jadi kalau lu bilang tadi pemain asing, kalau pemain kita punya etos kayak dia, Iya, iya, iya. sebenarnya kita nggak Betul. usah Kalah. ketergantungan dan kalau orang pada bilang belum siap 100%, kalau sampai dia segini belum 100%, gue nggak ngerti ntar dia 100%-nya kayak gimana tuh. Gue kebetulan di samping kiri gawangnya si Andri Tani kan dan pas side-nya si Irfan Jaya. Dan pinternya si Dejan, dia tempatin si Irfan Jaya kalau di Persebaya kan dia biasanya di kiri ya. Kemarin tuh dia di
di kanan pindah wing. terus deh kok. Iya, yang waktu itu kanan akhirnya dia hadapan sama Rezaldi, Osvaldo, dan babak kedua Rezaldi diganti sama Nico Alfrianto yang muda itu, terus di sebelah kirinya Akhirnya diganti lagi sama Maman. Iya. Nikonya ke depan. Yang sebelah kirinya tuh tengah kirinya Yan Mota. Itu gak bisa kejar dia, Bang. Gue tuh kalau bola udah dapet dia, tak lewat terus tinggal kalau gue lihat sih golnya memang set piece ya. Jadi dia bawa bola dia Ada cutting. kesalahan Ini line up dulu kita lihat nih. headingnya Bule. Ya, headingnya bule. Lepas Kim Jeffrey tendang kan. dia akhirnya lolos. Iya, Dia terus umpan. dia terus Bisa dipotong dilakuin kan. mungkin lagi bolanya. Umpan di heading Arsat. Lepas. Terus rebound. Kalau gue Andrikani. sih kayak lihat karena Line gue up. sih mohon maaf ya kayak gini kayak 11 lawan pemain Persija nggak bisa nyetop semua. Irfan Jaya gila itu satu dominan banget sih Iya si benar Irja sih tuh. kalau kita lihat permainan Irfan Jaya yang luar biasa. Walaupun Irfan. mungkin Jadi bukan dia sih ada yang yang cetak mutlak gol. ya kita bisa ngejudge ini pemain terbaik ya kayak Matlock di kubu Persib, terus Irfan Jaya di kubu PSS ya. Penampilannya luar biasa Iya ya. kalau Nah, ini dia nih. gue lagi-lagi kalau ini sama sih Kara dan teman-teman, gue di sini melihat dari sisi coach Dejannya. Dia tahu betul gimana mengubah komposisi dan gimana untuk setelah mengevaluasi babak pertama, kemudian babak kedua benar-benar memaksimalkan 3 pemain ngeyel ini. Iya. Irfan, Irkam, Irkam. Ma- sama Arsat. Asad. Justru Irfan Bahdim ditarik agak ke belakang kayak posisinya Ezra waktu di Persib. Iya. Dia lebih ngalirin. Nah, kemarin Kim Jeff juga main mobile. Iya. Aaron Evans nggak Tengah terlalu berat gitu. nggak basa-basi kalau Aaron Evans kan diajar aja. Nah, sementara si pelatih Italia ini memang kan mengubah Persija di 4-4-2 kemarin. Nah, si Taufik Awalnya Hidayat. bagus memang Taufik sama si Simic. malah jadi dapet tandem. Akhirnya lama-lama si Simic terlalu ke bawah, jemput bola. Nah, sementara dia setiap jemput bola pasti dilanggar. Akhirnya buntu. Bahkan Rico babak kedua malah makin gak kelihatan setelah apalagi Samsul masuk. Gantiin si Arthur. Akhirnya Rico baru berjaya lagi setelah dia ketemu Bagus Bagus Nirwanto. Nirwanto. Bagus Sempat Nirwanto. kepres berapa Dan kali ada kan? pada nama Irfan gitu loh. Jadi menurut gue tuh cerdas si Dejan. Dejan. Begitu satu-satu malah dibawa tekanan kan. Persijanya. Persija kan. Karena yang gue lihat kan Persija ini skuadnya nggak banyak rubah ya, terutama dari sisi winger si Rico. Sejak Dejan di Borneo juga kayak Dejan nih kayak kryptonite buat Persija gitu karena Persija jarang menang Kalau gue juga. lihat memang masih sama kayak dulu masalahnya si Yuki Amalvino. Dia tidak ada yang dari tengah. Dulu kan akhirnya ada Klok sama Evan Dimas. Iya. Tapi hilang Nah, Ramdhani udah senior. Rohit Chan sama Toncip breaker. breaker. Jadi yang liuk-liuk atau juga yang bisa box to box untuk tapi ngasih bola terobosan tuh nggak Nggak ada. ada, Akhirnya benar-benar ngandalin set piece Iya. karena mereka tinggi-tinggi kan. Iya, si Iya, Yan Mota juga. Kan dari dulu juga Makin jago nggak gua analisa? enggak emang dari dulu Persija itu kelemahannya kreativitas. Itu, tengah. Gelandang kreatif. Apa itu. karena mungkin karena pengaruh coachnya baru beradaptasi juga. Nah iya mungkin Bisa karena juga. dia kan juga Italian. Italia. Italia mungkin secara gini kalau Eropa, UK pasti lebih tahu. Mereka tuh bukan skill. Gitu. Mereka Iya, main organisasi permainan. kolektif. Jadi Unit. pasti mungkin cara pandang kita melihat dengan dia Iya, berbeda. Dia berbeda. pasti melihat antara organisasi dari belakang ke tengah ke depan udah sesuai yang dia pengen nggak? Iya. Beda sama kita yang liuk-liuk itu beda. Kalau Italia nggak begitu. Eropa nggak begitu. Berarti coach sekarang, coachnya Persija sekarang belum dapat Belum chemistry dapet. yang Belum lah, baru engagement gitu. ketemu kan. Baru juga datang bahkan. Baru datang Baru sih, datang. baru datang Baru sih. Nah, Jadi masih Marco ngeliat. Motta kemarin Marco Motta. habis bos. dia nggak overlap loh, Bang. Menit 70 udah habis deh. dia udah habis penjuru, dia masih belum balik. Rico yang udah duluan Iya, ke sini. bener-bener. Iya bang benar, gue jadi pas kebetulan di sisi Marco Motta juga, gue nungguin nih kapan gue dapat fotonya Marco Motta karena dia nggak overlap. Jadi yang kemarin Hanif di grup bilang ini kalau bukan keluarga jebret ini udah gue tiup nih. Oh iya, itu Vino. itu, iya. Apaan? Ya gue mau motret di bawah. Lu jangan bawa kamera ke atas dong. Aduh. Itu match Nah, Itoan kalau lihat Madura. kemarin juga pertandingannya kemarin kan itu kayak cenderung imbang 64%, 45% gitu Iya, ini dikuasai 46, ini. 54. Nah, gini kayak gini 64, Iya, makanya 54%. UK sih gue setuju. UK gue setuju kalau ini memang dan ini loh. Si Irkam Mila, ini Dejan 6 shoot bisa target. jadiin dia pemain jago. Main jago. Beneran tuh orang udah gue lihat dari beberapa musim yang lalu tuh. Dan Sama- dan sama Marco Motta aja. Iya, iya. Ngeyel dia. Iya, iya, Yang pas dia ngotot gitu. Artinya lu harus respect sama pemain lawan. Tapi ketika memang ketemu walaupun dia pemain dunia, ya di situ lu harus
Dan Dejan kan termasuk pelatih yang motivator juga, pinter dia dalam membakar semangat pemain muda kan. Iya, dan ini nih, Masrak jago nih. Iya. Conor McGregor. Masrak jago, Masrak. Mas Lach, emangnya Conor McGregor. Kalau Gufron gue takut penalti aja. Gufron kan langsung dar gitu. Tapi kalau gue lihat Persija, Bang, Mas, itu kan 4 back sejarah Persija kalau gue lihat kan kayaknya dia paling punya average tinggi badan paling tinggi ya. 4 back inti ini ya. Bule, Mota, Dutra sama Ian Mota. Di babak pertama kan yang gue lihat tuh kan kayaknya si PSS mainnya lebih ke wing ya. Dan di depan Iya. tuh yang di depan tuh ngandelin si Arsyad Arsyad sama si Irfan. Irfan atau mungkin gue sih harapin cadangannya si siapa si Sadam Kan yang- nggak ada. Iya, Mungkin itu juga, nggak tahu deh gue masalahnya. yang gue harapin Sadam lebih tinggi. Cuman karena backnya di tinggi-tinggi, mental mulu bola dan akhirnya kan golnya harus dari proses si Kim Jeffrey yang gitu dan kan. pinternya dia masukin Evan sama si Itu ada tuh. Kim. setipes kayak Rohit Chan sama si Toncip, gua emang untuk fight yuk, karena kalau dia mau lebih flamboyan kan ada si Fitra yang main Iya, nomor Fitra. kedua sama Ridwan. Miss Bagus. Iya, Miss Bagus. Mereka lebih yang main ini dengan, berarti kan itu dua orang dipilih karena emang awalnya mikir pokoknya gue mau yang fighter dulu Iya. yang turun gitu. Untuk tahan dulu kan sebetulnya. Iya, dan dia berani untuk akhirnya mempakamkan Evans sebagai gelandang bertahan Iya. dibandingkan dia sebagai Back. center back seperti di PSM. Padahal kan Evans sama Maslak dua pemain asing gede-gede. Iya. Secara logika biasa kan Posturnya pikirnya harus lebih double kuat stopper kan. gitu ya. Jadi gua apresiasi juga Gufron siapa Yusrak Gufron. Asrak Gufron. Asrak Gufron dapat Asrak 4. Gufron. Gua apresiasi juga sama Dejan. Padahal- Artinya pemain lokal kita dipercaya Iya. posisi yang Posisi sangat yang penting gitu. krusial. Padahal Tapi Bu, setup awalnya ini tuh Persija juga cetak gol kan gara-gara bantuan dari pemain lokal kita, Rizaldi kan, yang ngasih Iya, umpanan ya gitu. itu sih Ya, awal proses gol ya jadi Rezaldi ngumpan heading sama Marco Simic terus di rebound. rebound kan. Di rebound. Tapi di luar dari bola mati itu ya memang lagi kadang tim lagi bagus mah ya bagus ya Yuk ya. Iya, iya. Makanya itu yang harus kita lihat konsistensinya nanti. Cuman yang mau narik gue Bang Valen tadi kan si Evans jadi kayak semacam permanen kan Bang ya di DM. Nah. Cuman yang gue dengar kan setup awal itu kan Evans memang mau diduetin sama si Maslak jadi back Tadinya. tengah kan dan sisanya tuh gelandangnya tuh yang dicoret tuh kemarin siapa Veles yang dari Argentina tuh sama satu asing di depan. Yang gue bingung nih nanti lihat aja ke depannya apa Dejan akan punya berubah pikiran lagi gitu kan masalah komposisi pemain asingnya dengan Evans yang main bagus sebagai Ya. pivot itu apa tetap dia pengen Evans tuh Ya. sebagai kerangka utama dia di dan sama dan Maslak. keputusan dia untuk memilih Arthur daripada Samsul, gue juga luar biasa tuh buat Dejan. Iya. Padahal Luar biasa- Samsul kan lebih jelas luar berotot, biasa berani gitu lebih ya. bertenaga Iya. gitu loh. Berarti kan dia melihat sesuatu ada Dari Arthur. dari sisi Arthur menurut coach Dejan. Kerja kerasnya bagus Bang Iya itu kan? pemain. Ya kalau Dejan ini kan dia tergantung lawannya ya. Dia pelatih yang pinter untuk analisa, bisa memotivasi pemain-pemain yang boleh dibilang mediocre ya. Karena dulu kan juga di PBR kan juga PBR. begitu. Dia bisa munculin nama Kim Jeffrey kan dari situ. Oke, Pemain-pemain jadi kalau muda kita itu. tadi kan bisa ngelihat Wildan lawannya. Shah. Menurut Mas Yuki ini gimana nih? Dejan melihat lawan ini gimana? Ya, Melihat itu Persija tadi ini udah gimana? udah direfleksikan sama Valen dengan perubahan komposisi pemain dan kebiasaan menduet kata Vino bilang harusnya mislak sama si Evans. sama Aaron Evan di stopper terus diubah Evansnya jadi DM itu kan bagian dari strategi melihat lawan gitu. Dan menurut gue sukses gitu Dejan. Dan pertarungan lini tengah sih itu Dan artinya bisa dia di awal laga ini Dejan udah punya opsi taktik ya, ontar kayak begini nih kayak Ya, begini. menurut gua gitu. Karena- Hebat. Dan memang dia harus golin kemarin karena posisi dia tuan rumah kan. Iya, iya. Kemarin itu kan. Gara-gara memang bukan gara-gara dengan sistem bubbling seperti ini kan sampai lupa siapa sih yang tuan rumah. Nah, jadi nggak penting ya, status doang jadi itu. itu yang seru sih semusim ke depan nih status tuan rumah apa Udah kayak nggak penting. ngaruh Padahal juga. waktu itu gue sempat bilang, justru Kayak kalau- banyak banget sih yang diomongin kalau Nggak, kayak iya. lagi Gini, liga Kara, jalan gini, seperti Kara. ini nggak ada habis-habisnya gitu. Gue mau ngomong gini tadi, di awal gue sempat bilang ini justru kalau dengan sistem bubble seperti ini tanpa penonton yang diuntungkan adalah tim-tim yang terbiasa nomaden, tim-tim musafir karena dia nggak terbiasa Yang didukung. iya. Dia kayak Bayangkara Persija gitu kan, yang Malah udah terbiasa. ya dia ternyata ya begini gitu. Pertama tuh nggak selalu mudah gitu. Bayangkara juga menangis setengah mati juga kan. Iya. Oke, tapi memang namanya pelatih itu sangat penting ya dalam klub. Iyalah. Oke, sedikit lagi ulik ini nih yang kemarin apa namanya? Coach Iwan yang Oh sayur. iya, kalau mau undang kapan dan kesini dia? Mau undang kapan? Iya, kalau The special one. Iya, kalau- Itu gue yang nanya Bang di Zoom, gue inget banget. Jadi gue udah tahu kan karakternya Bang Iwan kan sejak di Ya, Persija. lo nanya tapi nggak buat jebret. Jadi nggak viral. Ada kan tinggal minta tuh ke Mas Hanif rekamannya. Ya, bisa ini pelatih dipancing dikit mah kan. Ngomongnya kayak gimana terus gue tanya kan.
lawan Imran Naumurari ada nggak kata-kata sambutan nih kan junior abang ya? Bolehlah dikasih apa peringatan, terus akhirnya rame kan. Saya kasih pelajaran Imran. Saya lebih kenal Imran sebagai pandit daripada sebagai komentator. Dia punya analisis bagus gitu, tapi melatih nggak semudah itu. Iya. Langsung julukannya Special One-nya WAN tapi. Justru karena dia ngomong begitu tuh alam marah ya, semesta marah ya, lu jangan sombong lu. Ternyata Boleh sih, Bang. diremehkan malah bisa mengantongi kemenangan kan. Buat show oke sih Iwan Setiawan. Terus Instastory-nya si Imran lu lihat deh, Instastory-nya Balasannya. Imran. Lucu kan, pakai musik terus pakai efek-efek. Ngomong-ngomong. Gini Kalau dibalik, kalian gimana? dibalik, Kenapa? dibalik. Kalian kan biasanya Kalau I think we need those kind of figure. Ya. Yeah, I think we need those kind of figure instead of there always a good coach. Ya, harus ada yang acting good cop dan bad cop gitu. Ya. Di luar dari resultnya itu akhirnya mereka atau akhirnya dia kalah. But at the end it's still good news. It's still good news. Kenapa tuh? Yang related dengan sepak bola ini. Nah, kalau saat akhirnya lo berkoar setelah lo menang, itu nggak ada Iya. jejak historical yang membuat Iya. kenapa lo baru ngomong sekarang. Nggak ada kenapa- story iya. sukses atau story Tapi failnya. ketika lo udah berani duluan untuk bilang, gua akan kasih pelajaran. Saat menang, yang penting timnya menang. Oke. Dia tidak perlu diomongin. Nanti Tapi kita- pada saat dia kalah, akhirnya tetap diomongin bahwa ternyata mana lo gini. Tapi pada saat ujungnya, PR-nya menang. Oke. Ya, Iwan Cukup Setiawan. kali ya. Itu yang membedakan ya. Jangan terlalu banyak ini. Nanti kita bahas lagi di hari Iya Kamis nih, mendatang nih. kayak udah 1 jam lebih nih. Makanya kalau Kita Spesial bahas- Iwan Setiawan kita lah. kalau memang Coach lagi Iwan Liga itu jalan juga kayak dia gini, instruktur pelatih loh. Iya, instruktur. Dia bisa nyetak pelatih tuh dia. Nah, dia bisa nyetak pelatih. Jadi kalau dia ternyata Banyak nanti experience yang dia bisa bagi juga. iya, makanya gue juga Oke. pengen banget kalau dia emang pas misalnya nanti Pas lagi katakan mampir ke sini, ntar gue telepon suruh ke sini iya, dia. kan yang mau ke sini Memang lagi di Jakarta Persela. yang udah pasti mau ke sini kan Tapi nggak boleh lagi begini ya, nggak boleh. Coach Rasiman, Coach Oke. Rasiman. Nggak boleh gitu Baik. Mas. Nanti kita omongin Sudah ada. dulu obrolan kita hari ini. Nanti kita ketemu lagi di hari Kamis mendatang di DBHG pastinya. Oke. Dan jangan lupa menyaksikan DPI untuk acara Seru banget berikutnya. Iwan Setiawan. Bye-bye, sampai jumpa. Iya. Dan dia kan